Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bapak sangat berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada video kita hari ini kita akan membahas tentang teknologi aplikasi web, di mana materi ini adalah sebagai pengantar untuk kita belajar tentang pemrograman berbasis web. Baik, kita akan mulai video pembelajaran kita hari ini. Teknologi aplikasi web. Sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi itu terdiri dari berbagai macam. Di antaranya ada teknologi aplikasi berbasis desktop, teknologi aplikasi berbasis mobile, dan teknologi aplikasi berbasis web. Masing-masing jenis aplikasi memiliki kekurangan dan kelemahan. Contohnya, dari aplikasi berbasis desktop, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut tatkala kita mempunyai lisensi untuk menggunakan aplikasi berbasis desktop tersebut. Sebelum kita mempunyai lisensi, maka aplikasi tersebut tidak kita bisa gunakan. Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang dapat diakses menggunakan web browser atau penjelajah web melalui jaringan internet ataupun jaringan intranet. Artinya, aplikasi yang sudah bisa diakses melalui jaringan internet, kita bisa mengaksesnya dimanapun berada, asalkan kita terkoneksi dengan jaringan internet. Jenis-jenis aplikasi berbasis web, di antaranya di sini kita bisa membedakan. Yang pertama adalah web bisnis, kemudian web berita dan informasi, web profil, web service, web social network, web banking, kemudian ada yang dinamakan dengan web search engine optimization, atau disebut juga dengan aplikasi web yang di dalamnya terdapat proses pencarian pada internet. Berdasarkan teknologi yang digunakan, aplikasi web terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah web statis, yang kedua adalah web dinamis. Apa itu web statis? Apa itu web dinamis? Web statis adalah sebuah web di mana pengguna tidak dapat mengubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Beda halnya dengan web dinamis. Kalau web dinamis adalah sebuah website di mana isi atau kontennya sudah termanajemen, atau dengan kata lain sudah menerapkan CMS atau Content Management System. Jadi untuk informasi yang disampaikannya, pengguna website dapat sewaktu-waktu memperbaharui konten pada halaman website tanpa perlu memahami sintaks ataupun bahasa pemrograman. Kalian bisa membedakan. Contoh, kalian pernah menggunakan yang namanya Facebook. Kalian bisa menjawab, apakah Facebook itu merupakan web statis atau web dinamis? Saya berharap dari penjelasan Bapak yang tadi, kalian bisa menjawab bahwa Facebook adalah sebuah aplikasi berbasis web yang merupakan berteknologi aplikasi web dinamis. Kenapa web dinamis? Karena user atau pengguna bisa mengubah konten, baik itu menambahkan, baik itu menghapus, ataupun mengedit di dalam browser tanpa berhadapan dengan sebuah bahasa pemrograman. Artinya siapapun bisa mengubah konten. Kemudian teknologi desain web terbagi menjadi beberapa layer. Yang pertama adalah struktur layer, yang kedua adalah presentation layer, yang ketiga adalah behavioral layer. Kemudian ada juga tadi disampaikan ada kekurangan dan kelebihan. Tentunya aplikasi web juga bisa kita bahas di mana dari sisi
kelebihannya di mana dari sisi kekurangannya. Kelebihan dari aplikasi berbasis web adalah yang pertama, kita dapat mudah mengakses dari berbagai perangkat. Tadi disampaikan kita bisa mengakses dari komputer, dari handphone, dari smartphone, dari dari tablet, itu kita bisa menggunakannya, kita bisa mengaksesnya. Yang kedua, dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia koneksi internet. Jadi ini yang lebih daripada aplikasi berbasis web. Asalkan web tersebut atau kita terkoneksi dengan web dan aplikasi tersebut sudah ditanam untuk bisa diakses di sebuah web yang terkoneksi dengan server yang terkoneksi dengan internet, maka dimanapun kita bisa mengakses web tersebut. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah integrasi sistem mudah. Yang berikutnya, aplikasi berbasis web dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser tanpa perlu menginstal aplikasi klien khusus di dalam komputer atau perangkat lainnya seperti smartphone, laptop ataupun tablet. Nah, disinilah lebihnya daripada web berbasis aplikasi berbasis web. Jadi kita bisa menggunakannya hanya dengan bantuan menggunakan web browser. Tidak harus kita menginstalkan sebuah aplikasi khusus, asalkan di dalam perangkat kita ada sebuah web browser, maka kita bisa mengaksesnya. Yang berikutnya adalah mudah dalam proses instalasi dan pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah biaya pengembangan yang efektif lebih murah. Adapun kekurangannya adalah antarmuka yang dapat dibuat terbatas sesuai dengan spesifikasi standar untuk membuat dokumen web dan keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkannya. Nah, di sini makanya nanti kita sedikit akan bahas bagaimana perkembangan daripada web browser itu sendiri. Karena kecanggihan dari sebuah web browser yang akan mampu menampilkan daripada web yang kita buat. Tidak semua web browser akan menampilkan sebuah tampilan web yang kita buat secara sempurna. Maka dari itu nanti kita akan sampaikan tentang browser. Yang berikutnya kekurangannya adalah terbatasnya kecepatan internet akan membuat respon aplikasi menjadi lambat. Disinilah karena yang namanya aplikasi berbasis web itu adalah berbasis jaringan, rata-rata bisa digunakan untuk diakses di dalam sebuah jaringan, apakah itu jaringan internet ataupun intranet, maka kecepatan aplikasi tergantung dari kecepatan internet yang terkoneksi ke kita. Yang berikutnya, di sini di layar ditampilkan tentang World Wide Web. Apa itu World Wide Web? World Wide Web atau sering disingkat dengan website merupakan sekumpulan media dalam halaman berbasis jaringan komputer yang berisikan konten berupa teks, gambar, video, suara, gambar animasi, link dan sebagainya dan tersimpan di dalam server yang terkoneksi dengan internet. Jadi intinya World Wide Web atau disingkat dengan website adalah merupakan sekumpulan media halaman berbasis jaringan komputer yang di dalamnya memuat konten berupa file apapun yang mau kita tampilkan yang tersimpan di dalam sebuah server, sehingga file-file tersebut bisa diakses oleh user. Contoh, website perpustakaan, maka di dalamnya tentu memuat tentang informasi
berita, ilmu pengetahuan seputar perpustakaan tersebut. Melalui web, pengguna dapat mengakses informasi yang tidak hanya berupa teks, namun bisa juga berupa gambar, suara, video, dan animasi. Maka tadi Bapak sampaikan, website itu adalah di dalamnya memuat sekumpulan file berupa apapun yang mau kita tampilkan di sebuah halaman web. Ini anak-anakku, Tim Berners-Lee. Beliau adalah tokoh yang berjasa untuk kita bisa menggunakan web seperti sekarang. Jadi si Bapak Tim Berners-Lee ini adalah orang yang menemukan WWW atau World Wide Web. Si Bapak ini menemukan World Wide Web ini pada tahun 1991. Kayaknya kalian ada yang belum lahir atau bahkan rata-rata belum lahir. Awalnya si Bapak Berners-Lee ini hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Oleh karena itu, beliau mengembangkan sebuah sistem untuk keperluan pribadi. Sistem itu adalah program piranti lunak yang diberi nama Enquiry. Dengan program tersebut, Berners-Lee berhasil menciptakan jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Inilah yang menjadi dasar dari sebuah perkembangan teknologi yang dikenal sebagai World Wide Web. Yang berikutnya, HTML, Hypertext Markup Language. Sebuah website biasanya akan menyediakan banyak informasi yang dapat diakses oleh pengguna atau user. Semua informasi yang tersedia di website akan tersimpan di sebuah web server. Informasi yang tersimpan di web server tersebut umumnya akan ditampilkan dalam bentuk Hypertext Markup Language. Website dapat diakses menggunakan software atau program aplikasi yang disebut dengan web browser atau sering disebut browser saja. Anak-anakku, Hypertext Markup Language ini bisa diartikan juga sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sebuah halaman website. Jadi, dasarnya kita membuat halaman website di sini adalah dari kita mempelajari tentang Hypertext Markup Language. Kita akan membahas tentang HTML ini di video pembelajaran berikutnya. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, web browser. Web browser inilah yang nanti akan dapat menyampaikan materi ataupun file yang kita simpan di server tadi. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa yang namanya website adalah sekumpulan file, sekumpulan media. Nah, media-media file-file tersebut bisa diakses melalui browser-browser ini. Kalian tentunya tidak asing. Yang pertama, di gambar yang pertama itu adalah gambar daripada Chrome, sebuah web browser yang dinamakan dengan Chrome. Yang kedua adalah simbol atau gambar untuk Internet Explorer atau web browser yang dinamakan dengan Internet Explorer. Kemudian yang ketiga itu adalah Mozilla Firefox, web browser yang dinamakan dengan Mozilla Firefox. Kemudian yang warna merah yang kayak huruf O itu adalah yang dinamakan dengan Opera Mini. Dan yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan Safari. Di antaranya itu mungkin masih ada web browser yang lainnya, tapi yang mungkin bisa dianggap terkenal ini adalah 5 web browser ini.
Yang mana yang tercanggih? Itu tergantung kebiasaan kita menggunakan. Tapi kita bisa mengaksesnya mana yang dirasa lebih bisa menampilkan berbagai teknologi kecanggihan daripada teknologi web ini. Baik, itu anak-anakku sekilas tentang teknologi aplikasi web. Jadi, Bapak sangat berharap sebagai pengantar kita hari ini, sebagai pengantar kita untuk bagaimana kita belajar tentang pemrograman berbasis web, di antaranya yang tadi. Bapak sangat berharap video ini adalah bisa bermanfaat dengan kalian, bisa menjadi jembatan untuk kalian belajar dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.